adanya perubahan suhu musim, Dok ya. Diindikasikan sekarang ada semacam penyakit tahunan ya, Dok. Ya, kayak DBD. Ada beberapa pertanyaan, Dok, untuk biar masyarakat paradigma pola pikirnya bisa berubah gitu, Dok. Mungkin yang pertama, Dok, yang saya akan tanyakan, apakah keyakinan masyarakat itu benar bila fogging bebas dari nyamuk penyebab demam berdarah? Gimana tuh, Dok, paradigma itu, Dok? Baik, kita harus melihat dulu dari sudut pandangnya. Pertama, jikalau fogging itu membunuh nyamuk yang dewasa, yes gitu ya. Jawabannya iya, betul. Dia akan membunuh nyamuk dewasa dari Aedes aegypti gitu. Tetapi fogging itu tidak membunuh dari yang telur-telur atau yang telur sudah menjadi larva gitu. Di mana? Di tempat sarang nyamuk. Tempat nyamuk itu bertelur gitu. Nah, sehingga kalau sudut pandangnya membunuh nyamuk yang dewasa, ya betul gitu ya, membunuh nyamuk yang dewasa, tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Dengan di-fogging berarti kita akan selamat. Tidak seperti itu. Kenapa? Bila mana telur-telur tadi menjadi larva tadi nyamuk dewasa dan dia menggigit orang, akan muncul kasus baru walaupun daerah tersebut di fogging seperti itu. Sehingga kita harus perbaiki pemahamannya seperti itu ya. Jadi bukan berarti fogging itu kita aman dari DBD kalau dia berdiri sendiri seperti itu. Berarti dengan di fogging itu tidak akan mematikan telur nyamuk, Dok ya? Betul. Jadi fogging tidak akan mematikan telur nyamuk atau bahkan itu larva nyamuk yang sudah berkembang. Karena kita ketahui perkembangan nyamuk itu butuh 7 hari kalian, dari mulai dia bertelur sampai dia dewasa. Maka dari itu kenapa kita disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pemberantasan sarang nyamuk gitu. Nah, jadi dari pemberantasan sarang nyamuk itu sarangnya kita berantas dulu gitu ya. Setelah sarang itu sudah kita berantas dengan radius sekian ratus meter dengan jumlah rumah minimal 30 sampai 100 rumah gitu ya. Kita sudah pastikan bahwa di situ tidak ada lagi sarang nyamuk, dan sisanya nyamuk dewasa kita bunuhlah dia dengan fogging seperti itu. Nah, terus yang ketiga, Dok, selain fogging, cara apa yang lebih efektif untuk memberantas nyamuk DBD, Dok? Iya. Untuk memberantas nyamuk DBD tadi sudah saya sebutkan bahwa pertama, sebelum kita melaksanakan fogging itu kita harus PSN gitu ya, pemberantasan sarang nyamuk gitu. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini ya kami Dinas Kesehatan Kota sedang menggalakkan yang namanya GIRIS gitu ya. GIRIS itu gerakan satu rumah satu jumantik. Apa itu jumantik? Guru pemantau jentik. Nah, diharapkan seminggu sekali di rumah-rumah itu ada yang melihat di sekeliling rumah, di dispenser, di kulkas belakangnya, ditatakan tanaman seperti itu yang tempat-tempat air tergenang atau di lingkungan sekitar rumah yang ada mungkin air tergenang gitu ya, untuk dilihat apakah ada jentik nyamuk nggak. Kalau ada jentik nyamuk, tolong laporkan supaya bisa dilaksanakan pemberantasan sarang nyamuk, dan kemungkinan besar di situ akan ada nyamuk dewasa gitu. Nah, dari nyamuk dewasa itulah harus kita membunuhnya dengan fogging tadi gitu. Nah, gerakannya itu semuanya kalau kita ramu kan gerakan 3M+ ya. Menguras itu kan bak-bak mandi jangan sampai nggak dikuras. Air minum burung itu kan harus diganti seminggu sekali. Buat apa? Kalaupun ada telur nyamuk, kalaupun ada larva nyamuk, kalau diganti kan dia akan mati gitu. Seperti itu. Terus mengubur barang-barang bekas itu jangan berserakan di perkarangan sehingga muncul potensi air tergenang, muncul potensi tempat sarang nyamuk dan dia bisa bertelur. Lalu menguras, mengubur dan menutup. Biasanya di beberapa tempat kan ada penampungan air yang buat minum atau segala macamnya. Itu harus ditutup gitu ya. Kenapa kalau ditutup? Ya nyamuk tidak, karena nyamuknya bertelur dia harus hinggap di atas permukaan airnya. Kalau tertutup kan dia tidak bisa
bertelur, tambahlah 3M plus dengan apa? Tadi dengan kelambu, dengan menanam bunga-bunga lavender gitu. Jadi gerakan tadi 3M plus, tambah giris, tambah PSN, terakhirnya adalah foggy. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita sebenarnya bisa mengendalikan, karena ini tidak bisa dikendalikan dengan baik, nyamuknya bisa terbang 100 meter. Terus nyamuk yang pembawa apa namanya tadi virus dengue itu bisa menularkan dari telur berkembang menjadi larva, nyamuk dewasa dia membawa virus dengue menularkan ke yang lain, seperti itu. Terus gini dok, selama ini ada pemahaman yang beredar luas di masyarakat, Iya. cara ampuh untuk memberantas nyamuk itu dengan cara fogging ya dok ya. Iya. Terus dengan cara fogging akan menimbulkan resistensi nggak dok terhadap nyamuk itu sendiri? Jadi yang tadinya bisa langsung mati, ternyata si fogging itu tidak mampu lagi untuk mematikan larva atau gimana tuh dok? Ya, nah makanya itu ya, jadi kita dengan lapisan masyarakat gitu ya, segala sesuatunya harus sesuai dengan prosedur. Jadi ada beberapa ini yang memfasilitasi ya fogging gratis yang tidak pakai aturan, yang tidak pakai standar, yang tidak pakai prosedur. Ini yang jadi problem gitu ya. Jikalau dia dapat sesuai dengan standar ya, jenis insektisidannya sesuai dengan standar yang masih sensitif, terus polanya juga ada polanya, jadi tidak sembarang semprot gitu ya, tidak misalnya hari pertama semprot, kedua semprot, itu kan tidak sesuai dengan aturannya gitu ya. Terus dosisnya juga kan perbandingan antara solar dan insektisidanya dan bahan yang lainnya itu juga mempengaruhi. Terkadang zat insektisida sedikit ya banyak supaya ngebul-ngebul ketinggalan ngabubungah membahagiakan orang agar itu kan jadi masalah gitu ya. Kenapa? Muncullah resistensi. Begitu resisten, dia biasanya kena insektisida itu langsung mati gitu ya. Begitu resisten dia santai aja, nyamuknya diterobos aja asapnya. Orang kadar insektisidanya sedikit misalnya, orang jenis insektisidanya sudah resisten seperti itu. Nah, sehingga kepada masyarakat untuk permintaan fogging segala macam mintalah kepada instansi dinas kesehatan, dan kami akan melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Jadi misalnya ada kasus, kami akan penyelidikan epidemiologi dulu, apakah betul di pusat rumah yang terjangkit dengan radius berapa puluh rumah sekitarnya ada nggak ditemukan jentik nyamuk seperti itu. Jangan-jangan dia baru dari luar kota gitu ya, tergigitnya tuh bukan di Kota Tasikmalaya. Sehingga begitu begitu kita penyelidikan nggak ditemukan apapun gitu loh. Nah, itu juga setelah itu kita akan melaksanakan, setelah ditemukan kita akan melaksanakan yang namanya pemberantasan sarang nyamuk secara serempak gitu. Tempat yang kita fogging, jadi kita bersihkan dulu, kita kuras dulu, kita tutup dulu tampungan-tampungan air tersebut gitu ya. Nah, lanjutannya baru fogging. Setelah fogging pertama itu -7 hari. Kenapa tadi 7 hari? Jangan-jangan, nah gitu ya, jangan-jangan ada telur atau larva yang sarangnya nggak kebersihkan dan dia sempat jadi nyamuk, kehantam lagi ke siklus yang kedua, 7 hari dari penyemprotan siklus pertama, akhirnya dia mati. Seperti itulah. Jadi harapan kami bila dia sesuai dengan prosedur, jenisnya, ya waktunya, dosisnya, itu akan mengurangi terjadinya resistensi terhadap insektisida, terhadap zat aktif dari fogging tersebut. Karena kan ini sifatnya menggunakan insektisida ya untuk membunuh dari nyamuk dewasa. Sehingga bila mana ada yang memberikan fogging gratis segala macam, mohon berkoordinasi dulu dengan Dinkes supaya dia bisa mengecek dia menggunakan bahan apa gitu kan ya, jenis apa. Kalau misalnya yang sudah resisten ya kami nggak rekomendasikan, percuma dong sekarang ya, jadi tambah resisten lagi nanti nyamuk yang ada di situ, seperti itu mungkin. Terus gini dok, normalnya dok dalam sebulan ini untuk lebih efektif membasmi nyamuk dewasa dan telur nyamuk gitu. Dalam sebulan ini di fogging berapa kali dok? Untuk memberantas nyamuk biar lebih efektif. Baik, pertama kita tidak dianjurkan untuk membabi buta seperti itu gitu ya.
Dok, kelurahan kami RW ini, kami tidak ingin ada fogging aja dok, misalnya berturut-turut misalnya, dengan jarak, tidak bisa seperti itu, tetap harus berdasarkan evidence base. Jadi ada data-data dasar yang mengharuskan itu di fogging, gitu. Jadi dia tidak bisa menjadi mobilitas seperti itu. Lalu tidak ada ukurannya gitu, Kang, itu nggak ada ukurannya Kang Dian. Untuk kita bisa menahan itu di fogging misalnya 3 kalian, 4 kalian dengan jarak sekian gitu, supaya kita tidak punya ini. Tidak seperti itu, sehingga selalu diawali dengan penyelidikan dulu gitu. Diselidiki dulu, ada epidemiologinya, karena tidak mungkin tiba-tiba nyamuk itu jadi dewasa. Gitu, karena dia berasal dari larva, sebelum larva dia dari telur, sebelum ada telur ada air tergenangnya. Nah, kalau proses itu kita putuskan, jadi memutuskan mata rantai penularan ini tadi dengan PSN, dengan giridsnya gitu ya. Yang terakhir baru kita menggunakan fogging untuk pengasapan sehingga nyamuk dewasanya mati karena dia tersemprot insektisida yang digunakan saat pelaksanaan fogging seperti itu. Ya, tadi dokter mengatakan untuk di fogging itu kan harus ada dasarnya dok ya? Iya. Contohnya seperti apa tuh? Dasarnya seperti apa dok? Ya, misalnya kita mendapatkan satu kasus gitu ya, ada laporan si A ternyata dicek positif, tes cepatnya gitu ya, dia positif kepada demam berdarah gitu ya. Nah, sehingga dari laporan tersebut kita tindak lanjuti gitu ya. Tim puskesmas yang mendapat laporan tersebut dari masyarakat, dari RT, dari RW langsung turun biasanya gitu. Di titik fokus-fokusnya laksanakan yang namanya penyelidikan epidemiologinya. Begitu itu ada dan jelas terlihat sekitar banyak titik nyamuk ditemukan baik di perkarangan di dalam rumah atau di luar rumah, itu PSN dulu, ya setelah itu lanjut fogging pertama. Nanti 7 hari PSN kembali lanjut fogging kedua. Nah, yang jadi permasalahan adalah sekarang bagaimana semua sektor bergerak gitu sebenarnya. Untuk apa? Untuk melaksanakan tadi giris tadi gitu. Jadi kalau nanti di tampungan air bersih itu sudah ada jentik nyamuk, nah itu sudah pasti ada yang dewasanya tuh sebenarnya gitu. Jangan nunggu dulu merebak dulu gitu. Karena kita nggak mungkin tadi membabi buta seperti tadi gitu ya, fogging aja setiap, nggak bisa juga gitu ya, karena nanti akan resisten. Jadi salah satunya efek ininya ya, efek dominonya. Kalau resisten dia kebal, kalau kebal dia makin banyak jatuh korban seperti itu. Harapan kami ya sesuai dengan tata kelola, sesuai dengan prosedurnya gitu ya, dimana bila mana ada jatuh terkena penyakit DBD ini, laksanakan PE, penyelidikan epidemiologi, ada ditemukan jentiknya dan segala macamnya, kita PSN kan, masyarakat setuju untuk di fogging, langsung kita fogging, nanti 7 hari kita ulangi kembali. Boleh, tapi dengan aturan dok ya? Betul, dengan aturan dan standar dan prosedur yang berlaku. Ya. Terus terakhir dok, saran untuk masyarakat Tasik khususnya dan umumnya seluruh masyarakat Priangan Timur, apa caranya dok biar DBD tidak menjadi satu pandemi penyakit tahun sekali dok? Gimana dok? Ya baik, saran saya kepada seluruh masyarakat ya, khususnya di Kota Tasikmalaya, umumnya di Priangan Timur, dengan curah hujan yang tinggi seperti ini menimbulkan potensi terjadinya peningkatan DBD di berbagai daerah. Kita patut waspada, kita patut mencermati kasus ini, karena ini bisa tertular kepada siapa saja, karena nyamuk ini, penyakit ini ditular oleh nyamuk ya. Nyamuknya sebenarnya bisa kita basmi dengan cara apa? Dengan cara memberantas sarang nyamuknya. Bila mana tidak ada sarang nyamuknya, dia tidak bisa berkembang biak dan tidak bisa menjangkiti manusia karena dia membawa virus DBD-nya. Laksanakan gerakan 3M+, gitu ya, menguras, menutup, mengubur, ditambah dengan tanaman-tanaman yang lavender seperti itu, gitu ya, pasang kelambu, bisa menggunakan lotion, itu plusnya, ya. Lalu selanjutnya laksanakan girids ya, seluruh masyarakat, setiap rumah diharapkan ada pemantau jentik gitu ya, atau jumantik, juru pemantau jentiknya.
sehingga kita singkat dengan GIRIJ, gerakan satu rumah satu jumantik, yang nanti melaporkan kepada RT RW-nya apakah ada jentik di rumahnya, di belakang dispenser, di belakang kulkas, di dispenser, terus ditatakan tadi, pokoknya tempat-tempat air jernih tolong dilihat, kalau ada laporkan, airnya dibuang, diganti, terus seperti itu seminggu sekali. Nah, mudah-mudahan ya dengan langkah-langkah itu bisa kita mengendalikan penyakit ini seperti itu, karena nyamuknya bisa terbang 100 meter gitu ya. Kemarin juga kejadiannya di salah satu anak pejabat di Kota Tasikmalaya terkena DBD, nyamuknya mohon maaf, jentiknya tidak ada di rumah beliau, tahunya di tetangganya jentiknya. Seperti itu. Rumah beliau bersih ya, karena memang sering dipantau, ada gerakannya, ada pemberantasannya. Ternyata ada di samping di tetangganya gitu. Makanya tidak bisa orang per orang, ini harus gerakan, makanya disebutnya juga gerakan satu rumah satu jumantik seperti itu. Tidak bisa hanya seorang saja. Kalau ada dalam satu RW-an KRT-an satu aja tidak melaksanakan GIRIJ, ya begitu di situ ada sarang nyamuknya bisa terbang 100 meter, tergantung dia hinggap di rumah yang mana gitu ya, dan dia akan menggigit gitu ya. Nah, yang terakhir, bila mana diperiksa terus mengarah ke DBD ya, atau sudah dipastikan DBD, tolong lapor ke RT RW supaya kita bisa menindaklanjuti secara cepat agar di lingkungan tersebut tidak ada lagi penambahan kasus gitu. Bisa kita kendalikan dengan baik. Mungkin itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita, dapat melindungi kita dalam setiap langkah kita ya, demi kemajuan bangsa ini, demi kesehatan kita semua gitu ya, untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Dok atas waktunya. Semoga masyarakat lebih paham dan lebih menyadari atas bahayanya DBD dan disiplin atas menjaga lingkungannya. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama.